Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ya, badan baru. Kemudian dari Kapolri juga itu terkait dengan perizinan ya, proses perizinan, pengawasan terhadap proses perizinan yang dilaksanakan di daerah. Nah, kemudian yang berikutnya seperti biasa rapat rutin terkait dengan pengendalian inflasi. Untuk Kalimantan Tengah alhamdulillah ya di minggu kelima sampai 31 Januari ya, itu tingkat inflasi di Kalimantan Tengah 0, berapa ya? Lupa saya, 0,28 apa ya? 0,28. Posisi kita secara nasional ada di urutan ke-15. Jadi untuk inflasinya mungkin ada di daerah Kapuas, yang lain-lain rata-rata terjadi deflasi. Yang inflasinya ada di Kapuas yang cukup tinggi, tapi juga nggak terlalu tinggi banget gitu. Artinya bahwa Kalimantan Tengah pada intinya itu tidak terlalu signifikan ya kenaikannya, hanya karena kemarin mungkin di saat di bulan Januari itu ada beberapa event keagamaan seperti ada Gulus Kumpul ya. Nah ini karena di Kapuas jadi berdekatan dengan Kalimantan Selatan, jadi kita prediksikan bahwa kemungkinan terjadi inflasi di Kapuas itu karena kebutuhan masyarakat untuk memfasilitasi ataupun mengadakan kegiatan terkait dengan keagamaan itu, sehingga membutuhkan cabai merah, cabai rawit dan juga ayam ras yang cukup mencolok kenaikannya dibanding dengan daerah. Bu, tadi katanya di Sukamara dan di Kotim itu terjadi kenaikan beras. Nah, itu seperti apa, Bu? Ya, ini termasuk dari 10 daerah yang harga tertinggi beras medium. Dimana harganya kalau tidak salah tadi berapa ya? 17.000 ya. Biasanya berapa? 16.000 atau 17.000 tadi saya lupa ada catatannya. Ya kita mungkin memprediksikan saja ya kalau di sana bisa jadi karena mungkin kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi juga. Tapi nanti kita lihat lagi, kita tanyakan lagi apa kira-kira permasalahan. Karena kalau di sana kan mungkin tidak ada yang ke haul seperti itu, tapi lebih ke ya kegiatan masyarakat saja. Mungkin ada Isra Mi'raj, ada Imlek ya, mungkin di daerah Kotim kan ada acara Imlek juga, masyarakat yang juga ada dari. Kalau harga headnya berapa sih, Bu, untuk beras, Bu? Saya kalau untuk harga head tadi saya lupa, tapi kalau untuk minyak goreng itu ada 3 daerah kalau tidak salah ya yang terjadi peningkatan harga di atas harga head, itu di Barito Utara. Ada 2 lagi tadi, ada catatan saya nanti kalau memang ini ada di atas harga head. Nah ini nanti harus kita lakukan pemantauan ya, kita cek, minta ke Dakperin untuk mengecek kenapa terjadi peningkatan harga di daerah tersebut, dan juga melakukan sosialisasi untuk masyarakat dan para pedagang agar tidak menaikkan harga di atas harga head. Jadi nanti dengan berbagai cara seperti memasang spanduk atau apa. Gas LPG kan sekarang sudah nggak boleh lagi dijual di eceran. Nah itu dari Pemprov pengawasannya seperti apa sih? Gas LPG ya. Yang pasti ini kan gas LPG ini dari Pertamina ya, dan ada aplikasi juga yang sudah dibuat oleh Pertamina sehingga penyalurannya tepat sasaran gitu. Jadi tidak bisa lagi orang sembarangan menjual dengan harga seenaknya, dan tentunya harganya sudah ditetapkan. Bu, tapi hari ini baru keluar instruksi dari Pak Prabowo bahwa itu boleh dijual di eceran untuk gas LPG 3 kg-nya. Nah itu seperti apa, Bu, untuk pangkalan dan aturan harus terdaftar juga ya di Pertamina. Untuk ini yang lebih jelasnya nanti ke dinas Perindak atau ke sana ke dinas SDM. Oh, dia. Saya masih itu instruksi dari pusat kalau Pemprov sendiri. Di sini tadi tidak ada dibicarakan sih terkait dengan ini ya, jadi saya kurang berarti masih belum sampai ke Pemprov berarti ya, Bu, untuk belum kabar ada ini. terkait dengan LPG, tidak ada dibahas di sini, jadi saya mungkin belum
Kalau baru tadi aja kan ada Iya, baru, instruksinya, jadi mungkin ada nanti informasi berikutnya mungkin bisa disampaikan, mungkin lebih ke dinas ASDM bisa. Dan nanti juga saya bisa tanya ke Kadis ASDM. Bu, tadi untuk perizinan di kerjasama di Kalimantan Tengah itu perizinan apa aja sih, Bu, pembahasannya? Di Kalimantan Tengah tentunya dengan berbagai macam perizinan ya. Di PTSP itu kan melayani perizinan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk kabupaten kota apa gitu ya, untuk provinsi apa sesuai dengan kewenangan masing-masing tentunya. Jadi secara umum perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Itu yang ditekankan dari kementerian sendiri, apakah dipermudah atau seperti apa, Bu, untuk perizinan? Intinya bahwa dalam pemberian perizinan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar dengan ketentuan yang sudah ditetapkan ya. Misalnya aturannya seperti apa ya, kita harus taat patuh tunduk dengan aturan yang ada. Tidak boleh melakukan pungli dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh mempersulit ya. Jadi kita benar-benar memberikan iklim berusaha yang sehat ya untuk setiap orang yang ingin melakukan investasi di Kalimantan Tengah. Jadi tidak boleh ada yang melakukan hal-hal yang di luar dari ketentuan. Izin tadi termasuk untuk perusahaan tambang, perkebunan gitu juga ya? Itu Ya, termasuk. sepertinya izinnya secara umum gitu ya. Jadi tidak ada menentukan izin atas apa. Tapi itu termasuk ya, Bu, ya? Termasuk mungkin termasuk karena di sini kan yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri kan termasuk mall pelayanan publik, artinya bahwa perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan baik di provinsi apa saja kewenangan yang diberikan dalam hal pemberian perizinan, kemudian di kabupaten kota juga apa sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bu, jelang bulan puasa kata gubernur kan harus mengatasi inflasi dengan inovasi. Nah, inovasinya itu seperti apa sih, Bu? Dari Pemprov sendiri? Ya tentunya kita berpatokan dengan 4K itu ya. Yang kita lakukan bagaimana menjamin ketersediaan suplai bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, bahan pokok strategis terutama, kemudian menjaga harga sehingga dengan ketersediaan itu harga tidak mengalami lonjakan yang signifikan gitu ya. Kalau kenaikan ya yang wajar-wajar saja, kalau memang tingkat kebutuhan masyarakat yang meningkat ya wajar-wajar saja, tapi jangan sampai ini membuat daya beli masyarakat jadi berkurang gitu. Kemudian upaya yang dilakukan tentunya kita selama ini sudah kita lakukan kerjasama dengan daerah lain, misalnya bawang merah. Alhamdulillah kan kita sudah tidak ada inflasi yang signifikan lagi untuk bawang merah karena kita sudah di tahun kemarin kerjasama dengan NTB, Bima untuk bawang merah. Kemudian juga kemarin juga daging sapi. Nah, mudah-mudahan nanti menjelang Ramadan dan Lebaran kita juga tidak mengalami inflasi. Ya, yang itu. Intinya bahwa inovasi itu baik dalam penyediaan ketersediaan bahan pokok maupun juga harga ya. Jadi dengan ketersediaan bahan pokok yang cukup, harganya pasti akan terkendali. Kemudian juga untuk cabai. Ya, cabai ini kan sudah dilakukan inovasi juga dengan melakukan penanaman cabai secara apa kemarin ya, yang BI itu yang melakukan di Kotin itu apa namanya, dan digital ya, menanam cabai dengan teknik apa kemarin itu saya lupa namanya itu apa sih istilahnya tuh. Ada ya, Bu, ya, untuk penanganan cabai Ya, sendiri? ya bagaimana masyarakat atau petani yang menanam cabai itu bisa menentukan waktu kapan mereka menanam pada saat seperti apa gitu, sehingga hasil dari penanaman cabai itu bisa lebih maksimal. Kemudian juga waktu-waktu yang kapan kebutuhan masyarakat yang meningkat, nah di situ kita harus mengatur kapan menanam gitu. Sehingga nantinya panennya di saat kebutuhan itu melonjak. Nah itu juga salah satu inovasi. Berarti memang kita melakukan kerjasama dengan daerah lain yang surplus untuk ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat itu. Bu, soal ada dugaan